Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai systematic literature review. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka setelah kita menentukan objek riset atau research question-nya, step berikutnya adalah kita menentukan atau melakukan studi pustaka. Studi pustaka ini ada pada presentasi ini terlihat ada dua tipe. Pertama yang naratif literature review atau systematic literature review. Naratif literature review ini yang banyak kita umumnya lakukan, namun ada kelemahannya karena kalau kita menggunakan naratif literature review, cenderung terjadi bias. Kenapa? Karena kita mengumpulkan literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian kita secara subjektif, tanpa ada prosedur sistematis, aturan-aturan sistematis yang kita lakukan atau yang kita tetapkan sebelum kita melakukan pengumpulan literatur yang akan kita jadikan patokan untuk melanjutkan penelitian. Sehingga pada paparan ini saya akan lebih banyak bicara mengenai systematic literature review. Pada systematic literature review, kita melakukan penentuan literatur-literatur yang sesuai atau yang relevan dengan penelitian kita dengan menggunakan suatu sistem atau proses yang sistematis dapat direplikasi, dapat dilakukan ulang oleh penelitian lain atau pada kesempatan lain, itu akan menghasilkan list literatur yang sama, literatur relevan yang sama. Jadi di sini ada dua approach, ada dua pendekatan ketika kita melakukan literatur review. Yang pertama berdasarkan author, berdasarkan siapa pengarangnya. Yang kedua berdasarkan tema. Jadi kalau berdasarkan author kita sebutkan nama-nama author serta apa temuan yang diperoleh pada studi yang dilakukan oleh penulis tersebut. Sementara kalau tema, di sini kita perlu melakukan semacam sedikit sintesis, yaitu kita perlu melihat secara keseluruhan tema-tema apa yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, dan siapa autor yang menemukan atau menyatakan temuan tersebut. Sebagai contoh, di sini dapat dilihat pada layar. Nah, untuk systematic literature review, kita gunakan metode yang rigor yang kemudian bisa dilakukan oleh peneliti lain atau pada kesempatan lain dengan prosedur yang baku atau yang punya panduan untuk melakukan literatur review dengan baik, kemudian disampaikan atau dituliskan dengan clear, sehingga error yang dapat terjadi karena kesalahan dalam menentukan literatur yang relevan tadi menjadi lebih rendah dan bisa direplikasi. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan mengacu pada database riset tertentu, apakah Scopus atau Google Scholar atau of Science atau Garuda atau sumber-sumber database riset yang lain, dengan proses yang dengan proses pencarian literatur yang kita record atau kita dokumentasikan dengan baik dan kita nyatakan dengan baik, sehingga peneliti lain dapat melakukan cara pencarian literatur yang sama dengan apa yang kita lakukan. Dan tentunya harus dapat dipastikan bahwa akan menghasilkan list literatur yang sama. Jadi meskipun tidak menggunakan database riset yang baku, dapat juga menggunakan proses-proses yang tadi yang dinyatakan dengan clear apa yang dilakukan ketika mencari literatur.
Step pertama adalah yang kita lakukan ketika kita mau melakukan systematic literature review. Yang pertama adalah klarifikasi topik atau isu yang sedang kita atau yang akan kita investigasi. Jadi yang baik di sini adalah kita perlu clear menyatakan focal point-nya atau fokusnya apa yang akan kita cari. Misalnya, kita ingin mengetahui, mencari literatur yang membahas mengenai antecedent dan outcome dari employee engagement. Atau kita ingin mencari antecedent dari green buying behavior. Nah, kata-kata kunci ini clear dan dapat menghasilkan atau dapat memperoleh list literatur, daftar literatur yang memadai. Jadi artinya tidak hanya menghasilkan satu, misalkan asal itu literatur saja. Nah, kalau focal point-nya terlalu spesifik, maka jumlah literatur yang akan kita peroleh pun tentu hanya sedikit. Sehingga kalau terlalu sedikit, maka keinginan kita untuk memperluas wawasan terkait dengan research question kita itu menjadi tidak tercapai. Jadi di sini kita ingin memperluas wawasan mengenai apa yang sudah kita ketahui, kemudian bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya sudah dilakukan, maka diperlukan perumusan focal point yang memadai untuk kita memperluas wawasan kita tadi. Kemudian step kedua adalah kita menetapkan kriteria mana yang akan kita masukkan sebagai dalam list literatur kita atau mana yang akan kita keluarkan. Misalnya kita tidak menghendaki ada proceeding misalkan dan seterusnya seperti terlihat berlayar. Setelah itu baru kita melakukan step ketiga, data cleaning. Data cleaning ini maksudnya setelah kita menginput kata kunci ke dalam research databases, kemudian keluarlah list tertentu ya, dengan kemudian misalkan kita tahun publikasinya kita batasi atau kriteria-kriteria lain. Kemudian tentu tetap saja ada peluang bahwa ada data yang atau data literatur yang belum misalnya duplikasi gitu ya, atau ternyata mengacu pada, jadi judulnya mungkin agak berbeda gitu ya, tapi kemudian mengacu pada satu publikasi yang mirip misalkan dan seterusnya. Karena barangkali ada beberapa autor itu ada autor yang mempublikasikan karyanya di proceeding, kemudian publikasikan di jurnal dengan paparan yang lebih sempurna ya, lebih detail. Kemudian yang keempat, kita baru melakukan analisis dan sintesis. Nah, analisis dan sintesis ini kita bisa menggunakan tools-tools yang ada di banyak terdapat di internet yang bisa diperoleh, di-download secara free. Misalkan Fast Viewer Anda bisa gunakan untuk melakukan bibliometric analysis. Jadi intinya di analisis ini bisa menggunakan kalau hanya sedikit jumlahnya, misalkan ketika kita masukkan kata kunci, ketika kemudian jumlah paper yang relevan itu hanya misalkan 20, 50 misalkan, maka tentu kita bisa gunakan analisis hanya dengan tabel, grafik gitu ya. Kalau misalnya ternyata ketika kita masukkan kata kunci tersebut jumlahnya banyak, misalkan hingga ribuan misalkan, atau 500 lebih, maka analisis berbasis software itu bisa Anda lakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Baru kemudian kita presentasikan hasil studi literatur kita tadi yang sudah dilakukan secara sistematis dengan menggunakan grafik, dengan menggunakan regresi jika kita melakukannya secara kuantitatif. Demikian mengenai systematic literature review. Terima kasih.